Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Sabita Genisa Patmarini dari jurusan Manajemen Bisnis Syariah dengan NIM 2310101162. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas UTS akuntansi saya pada soal P45B. Di dalam akuntansi terdapat beberapa siklus. Yang pertama ada jurnal umum, buku besar, raca saldo, jurnal penyesuaian, lembar kerja, laporan keuangan, jurnal penutup, dan yang terakhir ada jurnal pembalik. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari siklus-siklus tersebut. Yang pertama ada jurnal umum. Jurnal umum adalah sebuah jurnal yang dipakai untuk mencatat semua jenis bukti transaksi keuangan yang muncul dari semua transaksi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu. Lalu ada ledger atau buku besar, yaitu prosedur pembukuan pada suatu sistem keuangan, bisa juga disebut sebagai buku transaksi. Ledger mampu melacak saldo pemiliknya serta mencatat seluruh transaksi di sebuah sistem tertentu. Lalu yang ketiga ada neraca saldo, yaitu sebuah laporan pembukuan yang digunakan dalam bidang akuntansi untuk menampilkan saldo terakhir dari setiap akun pada buku besar atau organisasi atau perusahaan, sebagai persiapan untuk membuat laporan akhir keuangan pada suatu perusahaan. Untuk mencatat setiap data pada masing-masing akun, digunakan untuk mengoreksi seluruh catatan dan siklus akuntansi. Lalu yang keempat ada jurnal penyesuaian, yaitu jurnal yang dibuat ketika ada perubahan saldo pada suatu akun dan harus disesuaikan ke dalam buku besar perusahaan pada akhir siklus akuntansi dengan tujuan untuk mencatat pendapatan atau beban yang tidak diakui untuk periode tersebut. Lalu yang kelima ada worksheet, yaitu lembar kerja multikolom atau multikolom yang digunakan dalam operasi akuntansi manual yang berisi semua informasi tentang laporan keuangan, seperti perkiraan saldo sebelum jurnal penyesuaian, perkiraan jurnal penyesuaian, dan perkiraan saldo setelah penyesuaian. Salah satu fungsi kertas kerja adalah menggolongkan dan meringkas data berisi akun keuangan perusahaan. Kertas kerja memudahkan proses pencatatan dan penggunaan data keuangan di kemudian hari oleh pihak terkait. Lalu yang keenam ada laporan keuangan, yaitu hasil akhir suatu proses kegiatan pencatatan akuntansi yang merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama periode tahun buku bersangkutan. Lalu yang ketujuh ada jurnal penutup, yaitu salah satu bagian dari laporan keuangan yang akan disusun pada akhir periode pembukuan. Bagian dari laporan keuangan ini digunakan untuk menutup akun nominal untuk menyiapkan neraca akhir periode. Jurnal penutup dipakai perusahaan dagang untuk menghindari kesalahan perhitungan persediaan barang. Fungsi dari jurnal penutup adalah memisahkan antara pendapatan dan biaya periode. Lalu yang terakhir ada jurnal pembalik, yaitu jurnal yang sengaja dibuat untuk membalik beberapa jurnal penyesuaian tertentu yang sudah disusun pada periode sebelumnya. Penyusunan jurnal ini dalam tahapan siklus akuntansi adalah opsional, artinya kita boleh membuat dan kita juga boleh tidak membuat jurnal pembalik. Berikut nama akun-akun di dalam akuntansi dan soalnya beserta penjelasannya. Jadi di sini ada jurnal entries. Pada tanggal 1 Juli, pemegang saham menginvestasikan 20.000 tunai dalam bisnis dengan imbalan saham biasa. Jadi di sini akun itu akun cash dengan debit 20.000, terus habis itu ada saham biasa itu dengan nama akun share capital ordinary di kredit 20.000. Setelah itu pada tanggal 1 yang kedua itu ada membeli truk bekas harga 12.000, membayar tunai 4.000 dan sisanya secara kredit. Berarti di situ membeli truk berarti equipment yang bertambah di debit 12.000, lalu cashnya kita berkurang di kredit sebanyak 4.000, dan karena masih ada utang berarti 12.000 kurang 4.000 hasilnya 8.000 dengan nama akun account payable atau akun utang. Nah, bisa pada tanggal 3 Juli membeli perlengkapan kebersihan seharga 2.100 secara kredit, berarti surplus itu bertambah di debit 2.100, dan karena secara kredit bayarnya kita masukkan account payable di kredit 2.100. Setelah itu pada tanggal 5 Juli membayar tunai 1.800 untuk polis asuransi 1 tahun yang berlaku efektif bulan Juli. Berarti ini asuransi, berarti akunnya itu prepaid insurance di debit 1.800 dan cashnya itu berarti keluar di kredit sebanyak 1.800 juga.
Habis itu pada tanggal 12 itu ada menagih pelanggan sebesar 5.900 untuk layanan pembersihan. Menagih pelanggan berarti masuknya itu piutang, berarti nama akunnya itu account receivable, di debit sebanyak 5.900 dan biaya pelayanan atau akunnya itu service revenue sebanyak 5.900 juga di kredit. Setelah itu pada tanggal 18 membayar tunai 1.500 untuk jumlah utang truk dan 1.400 untuk jumlah utang alat bersih-bersih. Berarti ini ada 2 utang, berarti kita tambahkan dulu 1.500 ditambah 1.400, hasilnya jadinya 2.900 di akun payable karena ini akun utang. Lalu dengan akun cash di kredit sebanyak 2.900 juga. Setelah itu pada tanggal 20 Juli membayar tunai 4.500 untuk gaji karyawan. Karena bayar tunai berarti bayar tunai gaji karyawan itu berarti nama akunnya itu salaries and wages expense atau ban gaji. Dengan 4.500 di debit sama cash kita keluar di kredit sebanyak 4.500 juga. Setelah itu pada tanggal 21 itu ada mengumpulkan uang tunai sebesar 4.400 dari pelanggan yang ditagih pada 12 Juli. Berarti di situ ada akun cash sebanyak 4.400 di debit, lalu akun receivable atau karena menagih utang berarti ini jadinya akun piutang atau akun receivable 4.400 di kredit. Setelah itu pada tanggal 25 Juli menagih pelanggan sebesar 8.000 untuk layanan pembersihan. Karena ini menagih pelanggan berarti jadinya akun piutang atau akun receivable 8.000 di debit, lalu biaya untuk pelayanannya itu berarti di kredit 8.000 juga. Terus habis itu pada tanggal 31 itu ada membayar 350 untuk tagihan bensin bulanan truk tersebut. Berarti 350 itu berarti bensin itu kita nama akunnya berarti gasoline expense, 350 di debit, lalu cashnya 350 keluar di kredit. Terus yang 31 yang terakhir itu menyatakan bayar dividen tunai sebesar 1.200. Berarti akunnya akun dividen 1.200 di debit sama akun cash 1.200 di kredit. Habis itu dari sini ini kita jumlahkan sampai bawah, ini hasilnya kita dapat 63.150. Habis itu dari sini juga kita jumlahkan sampai bawah dapat hasilnya 63.150. Habis itu ada adjusting entries atau jurnal penyesuaian. Ini ada di instruksi yang C. Jadi yang pertama itu ada layanan yang diberikan tetapi tidak ditagih dan tidak diambil pada tanggal 31 Juli adalah 3.300. Berarti akunnya itu akun receivable atau akun piutang, di debit 3.300 sama akun service revenue karena pelayanan sebanyak 3.300 di kredit. Nah, habis itu yang kedua itu ada penyusunan peralatan pada bulan tersebut ada 500. Penyusunan peralatan berarti akunnya itu depreciation expense, di debit 500 sama akun accumulated depreciation itu di kredit 500 juga. Habis itu yang ketiga itu ada 1/12 dari masa asuransi telah habis masa berlakunya. Jadi ada asuransi itu sebanyak 1.800, kan 1/12-nya berarti 1.800 dikali 12 itu kita dapat 150 di insurance expense-nya itu di debit sama prepaid insurance-nya itu di kredit 150 juga. Habis itu pada nomor 4 itu ada perhitungan inventaris menunjukkan persediaan kebersihan sebesar 600 pada tanggal 31. Nah, berarti pada tanggal 31 biaya pembersihan. Berarti di sini kita masuk ada akunnya itu akun supplies expense-nya 1.500 sama akun supplies-nya itu 1.500 di kredit. Nah, habis itu yang terakhir itu ada gaji karyawan yang masih harus dibayar namun belum dibayarkan.
Ini berarti nama akunnya itu salaries and wages payable atau akun beban gaji, di debit 2.200 sama di kredit 2.200 juga. So dari sini dijumlahin sampai bawah sini, hasilnya kita dapat 7.650. So dari atas sini kita jumlahkan juga kayak tadi sampai bawah sini, kita dapat hasilnya 7.650. Kalau sama berarti udah benar hitungannya gitu. Terus habis itu ada closing entries-nya. Habis itu ada ledger, general ledger itu adalah mengkategorikan akun-akunnya sesuai namanya. Jadi ini ada cash, berarti kita cari yang di tadi itu ada cash, itu ada di tanggal 1, ini ada 2, ada tanggal 5, ada tanggal 18, ada tanggal 20, 21, 31. Nah habis itu kita masukin semuanya ke tabel ini sesuai sama tanggalnya. Habis itu kita masukin debit kreditnya, habis itu kita hitung kalau misalnya dari debit ke kredit ini dikurang, kalau dari kredit pindah ke debit ini ditambah, jadi hasil akhirnya itu 9.650. Nah habis itu yang kedua itu ada akun receivable. Akun receivable itu kita ada di tanggal 21, tanggal 12, tanggal 21 sama tanggal 25. Jadi kita masukin semuanya sesuai tanggalnya, terus kita masukin debitnya sama kreditnya supaya tadi juga tambah kurang gitu. Hasilnya 9.500. Terus ini sama caranya sampai bawah, dihitung juga akhirnya nanti. Terus habis itu setelah itu ada worksheet, worksheetnya. Nah ini tuh kita masukkan nama-nama akunnya tadi. Habis itu ada trial balance, ada adjusting entries, ada adjust trial balance, income statement, sama statement of financial position. Nah habis itu kalau yang pertama itu ya trial balance itu kita masukin yang tadi yang ada di ledger ini. Misalkan tadi cash, ini kita udah masukin kan cash, semuanya totalnya ujungnya hasilnya 9.650. Berarti kita masukin cash dengan hasil akhir yang tadi itu 9.650. So ada akun receivable juga kan, hasil akhirnya receivable ini hasil akhirnya 9.500. Kita masukin juga dia 9.500. Nah ini tuh kenapa dia masuknya kan nih kita masukin debit kreditnya. Kenapa bisa kayak gini? Karena kalau yang tadi yang cash kita masuk ke debit, karena di angka di debit itu lebih besar, 20 sama 4.400 ini lebih besar daripada di kredit. Berarti hitungannya itu kita masukinnya ke debit. Sama yang kedua juga tadi akun receivable tuh juga kayak gitu. Karena angkanya lebih besar di debit, maka kita masukin akunnya SN-nya itu di debit. Habis itu ada supplies juga, supplies sama kayak tadi caranya, karena ada cuma satu berarti kita masukin aja 2.100 di debit karena dia berada posisinya di debit. Nah setelah itu ini sampai bawah seperti itu. Habis itu ada adjusting entries itu yang jurnal penyesuaian tadi yang ada di kedua ini kita masukkan, kita tinggal pindahkan semuanya, tinggal masukin ke adjusting entries ini semuanya, kredit debitnya juga disesuaikan. Habis itu ada adjust trial balance ini. Adjust trial balance ini adalah penjumlahan antara trial balance sama adjusting entries. Tapi kalau misalkan cuma ada satu kayak gini, ini cuma tinggal dipindahin, nggak usah ditambah-tambahin sama yang lain. Kan nih trial balance ada satu berarti kita tinggal pindahin, tadi kan di debit. Habis itu ada trial balance yang kedua ini ada akun receivable 900 di debit sama 3.300 di debit juga yang adjusting entries-nya, berarti ini ditambahkan sama-sama debit bertambah hasilnya 12.800. Habis itu yang ini karena di debit 1 di kredit 1 berarti yang ini dikurang ke sini, berarti hasilnya dapat 600. Habis itu ini karena sama kayak tadi berarti dikurang juga 1.800 kurang 150. Habis ini kalau cuma ada satu 12.000 tinggal dipindahin, habis itu cuma ada satu tinggal dipindahin ke kredit, yang cuma satu juga tinggal dipindahin semuanya
cuma ada satu. Habis itu nih ada yang di debit 6.800 sama di enggak, ini 6.800 kita tinggal pindahin juga, 1.200 juga tinggal dipindahin. Setelah itu ada 13.900 kita tambahkan karena sama-sama di kredit, kita tambahkan. Nah setelah itu yang ini juga 350 kan cuma 100 pindahin yang ini kita tambahkan sama debit. Nah habis itu udah jadi semua, just trial balance-nya bisa kita tambahin semuanya. Debit ini kita tambahin, luas ini semuanya kita tambahin juga, ini juga kredit juga kita tambahin ke bawah, hasilnya kita dapat 47.100. So income statement itu adalah laba rugi. Laba rugi ini tuh untuk yang kepalanya itu dari 4 sampai seterusnya. Berarti kan ini account numbernya ini dilihat dari sini. Kan yang kepalanya 4 sampai seterusnya, sampai ke atas sana, sampai ke bawah sana kan dari service revenue sampai sales and wages. Berarti ini kita masukin akun-akun yang tadi yang kepalanya 4 sampai ke bawah sana. Berarti kita tinggal pindahin aja, ini cuma tinggal pindahkan. So ada statement of financial position. Ini kita pindahin sesuai nama akunnya juga. Nah bedanya kalau yang ini tuh untuk kepala 1 sampai 3. Kita yang buat yang aset liability sama ekuitas, berarti dari sini sampai sini kita masukin ke yang ini statement of financial position. Ini kita masukin sesuai nama sama sesuai debit kreditnya. Habis itu kita jumlahkan juga kan, tadi yang ini hasilnya 9.200 dan 17.200. Nah gimana cara ngitungnya? Berarti buat nyamain ini berarti kita cari selisihnya, 17.200 dikurang 9.200 hasilnya 8.000, sama ini juga makanya yang di sini 37.900, ini 29.900. Berarti kita tinggal cari selisihnya juga. Jadi 37.900 dikurang 29.900 hasilnya 8.000. Nah setelah itu pada income statement kita ini tuh kita tinggal masukin aja revenue sama expense. Kan ini ada service revenue, kita masukin 17.200 yang dari tabel yang sebelumnya tadi. Habis itu ada expense kita masukin akun-akunnya, terus kita totalin 9.200. Habis itu net income-nya itu berarti ini kita kurangin dari 17.200 dikurangin 9.200, rumusnya tuh itu, jadi dapatnya 8.000. Habis itu untuk retained earning statement, ini retained earningnya kan 0, habis itu kita masukin net income-nya yang tadi ini kan 8.000, kita masukin 8.000. Habis itu rasanya itu dividen, kita masukin tadi ada dividen sebanyak 1.200. Nah setelah itu rumusnya itu ini retained earning tambah net income kan 0 tambah 8.000. Habis itu rumusnya itu dikurangin 1.200 yang dividen ini. Berarti retained earning tambah net income dikurangin dividen. Nah hasilnya kita dapat retained earningnya itu 6.800. Habis itu ada statement of financial position. Nah ini tuh kita masukin aja kayak yang tadi ini, kita masukin yang aset, liabilitas, sama ekuitasnya. Kita masukin semua akun-akunnya yang ini, terus kita totalin juga liabilitas, ekuitas juga kita totalin. Terus rumusnya itu di sini ada total liabilitas tambah ekuitas, berarti 13.650 ditambah yang ini 7.700, hasilnya kita dapat 21.350. Habis itu yang terakhir itu ada post closing ini kita tuh masukin akun-akun yang selain yang jadi ini tuh kita buat menutup akun-akun sementara selain akun aset, liabilitas sama ekuitas. Nah berarti kita di sini cuma masukin akun-akun aset, liabilitas sama ekuitas yang kepalanya
1 sampai 3 itu kita masukin semua akunnya, terus kita masukin juga debit kreditnya, terus kita jumlahkan, di debit kita jumlahkan, di kredit kita jumlahkan. Kalau ini hasilnya sama berarti ini cara pengerjaannya sudah benar. Jadi seperti itu. Sekian dari saya, maaf bila ada salah kata dan terima kasih.